Alhamdulillah di sini pembina pramuka di SMP 1 Pasar Mis sejak tahun 82 sampai 82? sekarang. Betul. Lahir kak? Dari 82? 82 sampai sekarang masih membina dan masih dipercaya. Guru depan yang belum termasuk guru depan unggul pun bisa ngajukan pramuka Garuda. Gugus depan atau pusdiklat? Ini kak, pertanyaan selanjutnya nih kak, ada nggak sih kak, atau apakah ada yang perlu ditingkatkan dari program pembinaan pramuka, utamanya gugus depan yang ada di Kabupaten Tangerang? Yang penting belajar dan belajar, mencari pengetahuan di mana aja. Mencari pengetahuan itu di mana aja kak? Di mana aja, yang baik untuk kita dan untuk adik-adik kita. Jadi kayak misalkan selain KMD nih kak, ada nggak sih sarana lain untuk kita, misalkan nih kak, saya umurnya belum cukup untuk ikut yang namanya KMD. Ya. Apakah ada sarana lain untuk kita bisa tahu bagaimana sih menjadi pembina yang baik, bagaimana sih menjadi calon pembina yang baik, bagaimana sih kita menempatkan sosok pembina di peserta didik? Dasar utama untuk itu adanya pertemuan pembina untuk menyamakan persepsi yang disebut Karang Pamitran. Karang Pamitran ya? Ya, dasar utama Karang Pamitran yang menyawa udah KMD dan KML. Tapi bagaimanapun kita ingin mengembangkan, yuk kita sama-sama di setiap kuartir ranting pasti punya induknya masing-masing. Penggalang kumpul dengan pembina penggalang, siaga kumpul dengan pembina siaga. Walaupun dia belum KMD, yang penting untuk maju, yuk sama-sama kita maju. Karena tidak ada keterbatasan dalam pramuka. Apakah semua kuartir ranting diwajibkan mengadakan Karang Pamitran? Ada program. Bagaimanapun setiap kuartir ranting punya program Karang Pamitran. Di kuartir cabang sendiri kak? Ada. Ada juga ya? Ada. Berarti setiap kuartir cabang Pasti daerah nasional dan ranting itu ada? Ada. Ada ya kak? Yang dulu namanya Karang Pamitran sekarang Gelang Ajar. Oh Gelang Ajar ya, Ya. sekarang Gelang Ajar. Baru kemarin sih di Wardah Betul. diadakan ya kak, Ya. yang Gelang Ajar. Terus ini kak, kakak di sini membina juga atau hanya sebatas mengajar? Atau dalam artian kakak tuh cuma di kuartir cabang aja, atau di sini juga sebagai pembina pramuka? Alhamdulillah di sini pembina pramuka di SMP 1 Pasar Mis sejak tahun 82 sampai 82? sekarang. Betul. Betul. Lahir kak? Dari 82? 82 sampai sekarang masih membina dan masih dipercaya. Insya Allah selagi mau mengabdi untuk pramuka, saya siap untuk dipembina. Kalau misalkan nih kak, misalkan ya kak, kan kakak sekarang kalau guru itu di sekolah kan setahu saya ada pensiunnya. Betul. Kalau misalkan pramuka kakak ada pensiunnya nggak sih kak? Kalau pramuka lihat di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau undang-undang tidak ada pensiunnya. Tidak ada pensiun ya? Tidak ada Pramuka pensiunnya. itu benar-benar nggak ada pensiun. Betul-betul tidak ada pensiun. Bahkan kakak nggak di gugus depan atau kakak udah nggak di cabang, itu kakak tetap pramuka? Tetap pramuka. Selagi ada orang yang membutuhkan tenaga saya, baik ilmu maupun tenaga, saya siap untuk hadir pramuka. Walaupun sudah tidak ngajar dan sebagainya. Itu jarak kakak pensiun ke ngajar berapa tahun lagi ya? Insya Allah. Kalau berkira panjang 2021. 2021. Amin. Terus ini kak, tadi kan saya bilang kenapa pramuka itu nggak ada pensiun. Kadang juga ada yang apa ya? Kayak saya ngelihatnya sih ya, kayak pensiunan pejuang gitu kak. Itu kurang dihargai sama, mohon maaf nih kak, itu kurang dihargai sama pemerintah. Jadi mereka yang berjuang untuk memerdekakan kita, tapi yang sekarang pejuang-pejuang tuh banyak pensiunan pejuang ya pak, veteran lah ya. Ya. Itu banyak yang nggak dihargain. Kalau di kuartir cabang sendiri, ada nggak sih kayak maksudnya pramuka yang sudah tua, yang sudah tapi masih aktif gitu kak? Dia udah nggak aktif di gugus depan. Kalau kata saya sih kayak Kak Herman gitu kak. Itu kan Kak Herman udah tua banget. Betul. Kayak Bunda Nani itu kan udah, ya ibaratnya udah tua banget, harusnya udah ngomong cucu, udah duduk manis, ya. tapi masih tetap aktif di Eksis, pramuka. ya. Nah. Itu ada penghargaan lebih nggak sih kak dari kuartir cabang atau kuartir daerah atau kuartir nasional? Insya Allah kalau benar-benar mengabdi pramuka, insya Allah ada pengabdian dan ada penghargaan untuk puna-puna pramuka. Berarti tetap dihargai ya kak? Betul, masih tetap dihargai. Alhamdulillah, itu sih yang saya pikirin dari dulu. Saya pengen nih pramuka sampai tua nanti, cuma nanti gue bakal jadi apa ya? Takutnya kayak atlet-atlet kak.
Tidak dihargai ya? Iya, atlet-atlet tuh udah berjuang, udah dapat medali emas di sini, di situ, tapi nggak dihargain sama Tapi sekali. sekarang atlet lumayan dihargai sekarang. Nah, kalau sekarang Iya, mungkin nggak kayak dulu. Iya, diangkat jadi pegawai. Kalau sekarang negeri udah mungkin ya. diangkat pegawai, diberi rumah dan sebagainya. Iya, saya sih pengennya saya pramuka sampai nantilah nyampe nggak tahu ada waktu tertentu. Sepanjang hayat jiwa kita pramuka tetaplah pramuka. Nah, itu dia. Saya pengennya seperti itu. Untuk peserta didik nih, Kak. Seberapa penting sih pramuka itu di kehidupan mereka di tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah atas. Katanya pramuka itu nggak penting, Kak. Banyak orang yang ngomong, pramuka ngapain sih lu? Paling lu becek-becekan main lumpur. Paling lu kalau lagi panas lu baris-baris. Ya. Ngapain takutnya item apa? Udah gitu masih aja ada, Kak, zaman sekarang yang udah zaman digital banget ngomong, pramuka nggak pernah mandi. Atau padahal sumur banyak ya. Sumber banyak. Itu gimana, kayak penting banget gak sih pramuka tuh di mata mereka, di mata anak-anak itu? Sebenarnya pramuka sangat penting karena punya rasa disiplinan yang tinggi, karakter yang baik, itu ada jadi pramuka. Bukan Berarti- pada yang lain. Karena di pramuka itu ada pendidikan karakter, ada pendidikan disiplin. Karena ketepatan waktu di pramuka. Iya, berarti yang diutamakan itu di pramuka itu disiplin dan karakter. Betul. Selain masalah materi, pengetahuan, dan sebagainya. Ya berarti paket lengkap dong, Kak. Paket lengkap. Paket lengkap kan? Iya. Iya, saya juga ngerasanya cuma di ekstrakurikuler pramuka atau di pramuka itu yang ngedepankan ke seluruh aspek. Betul. Kayak agama gitu Ada. juga ada. Maksudnya pendidikan formal ada Ada. juga. Non formal ada. Ada. Bahkan nyampe pendidikan hidup, Kak. Betul. Ya, Ada bertahan hidup di alam. nah, itu pendidikan hidup itu Iya. ada juga. Ada. Mungkin di orang di luar sana yang belum tahu pramuka, ya mereka memandang sebelah mata ya, Kak. Betul. Cuma kalau udah terjun, Kalau udah terjun ke pramuka, insya Allah yang bermain hati, insya Allah anak didik kita siap. Banyak anak didik kita yang tadinya aktif pramuka jadi pembina-pembina pramuka yang andal. Contoh dengan Kak Rizwan sendiri, gitu. oh saya handal ya, Kak. Andal juga. Alhamdulillah. Termasuk dengan kakak-kakak yang lain benar-benar pengabdi pramuka, insya Allah. Jadi ya emang benar-benar ya pramuka itu penting sih ya, Penting. Kak. Penting ya. Ya mungkin tadi kenapa pramuka itu diwajibkan karena mungkin cuma di pramuka yang bisa mengedepankan disiplin dan karakter. Betul. Gitu kali ya, Kak. Betul. Apa ya? Saya juga sempat bingung nih, Kak. Kayak misalkan ada Ya. yang namanya pramuka tapi tidak memikirkan yang namanya manajemen risiko. Ini yang salah kaprah. Karena tidak mengerti dengan tadi administrasi, Ya. SKU. Mm-mm. Tidak dipelajari kurikulumnya. Mm-mm. Itu. Makanya kita hati-hati bahwa adik-adik kita bagaimana lihat situasi cuaca dan kondisi lapangan. Ya karena sekarang saya sih ngerasanya nama pramuka agak tercoret sedikit Betul. gara-gara hal-hal yang sebenarnya harus diperhitungkan tapi Betul. tidak diperhitungkan gitu, Kak. Jadi jangan lihat sisi negatif sedikit, Hmm. tapi keuntungan yang banyak tidak diketahui. Nah, itu dia. Seharusnya lihat kelebihannya juga. Mm-mm. Kita harus lihat ke situlah. Pembina itu wajib gak sih ya ngedampingin kegiatan dari awal sampai akhir? Wajib. Berarti Bagaimanapun tanggung jawab. berarti pembina yang kalau selama kegiatan itu dia nyantai-nyantai atau bahkan malah di dalam ruangan peserta didiknya ada di luar ruangan itu salah ya, Kak? Selama ada kegiatan di lapangan, pembina tetap harus di lapangan. Tetap harus di lapangan Iya. ya, Kak? Nah itu yang kemarin itu yang masalah yang kemarin itu kan yang viral itu sempat saya sih ngerasa itu nyoret banget Betul. ya pramuka karena kerasa dampaknya sama saya. Padahal susur sungai itu kalau misalkan kita tahu resiko dan manajemen resikonya itu seru Iya. juga sebenarnya, Kak. Betul. Ya kita di situ bisa mengenal alam juga tapi Cuman karena kan kalau kita kaji, itu kan kita tidak tahu alam. Mm-mm, Kapan datangnya? Bukan kekuasaan kita. betul. Kita udah jajaki ini benar-benar adalah aman. Mm-mm, Tapi namanya alam kan nggak tahu. betul. Yang penting kita saling mendoakan, mudah-mudahan tidak terjadi pada untuk hari ini Mm-mm. nanti. Amin. Itu adalah pengalaman. Pengalaman adalah cambuk bagi kita. Mm-mm. Iya, kayak dulu nih, Kak. Tahun berapa ya?
dulu tuh kalau kita kegiatan keluar kita masih diperbolehkan menggunakan bak terbuka. Betul. Karena ada yang kejadian juga, Iya. itu nggak memikirkan resiko juga, Betul. akhirnya dilarang itu Dilarang. pramuka. Nggak usah ikut pramuka, lu nanti naik losbak mati begini. Sekarang ada lagi yang kayak begitu. Ya saya sih berharap buat para pembina bisa belajar dari hal-hal yang sepele gitu ya Kak. Itu menurut saya sih sepele, cuma Sepele. penting. Betul, tapi disitulah itu pengalaman bagi kita semua. Kita ambil sisi baiknya. Mm. Jangan lihat yang negatifnya, tapi sisi baiknya. Makanya bagaimanapun itu kan sekali lagi kita bilang itu ada alam yang tidak kita ketahui. Mm. Musibah adalah musibah. Betul. Jadi ya tinggal kita ambil hikmah, Betul. pelajaran dari Iya, itu semua ya Kak. Iya, iya. Biar kita juga nggak kena Betul. dampaknya. Nah, kalau udah dari itu kan pembina juga anak bisa memikir, Itu dia. bisa dijalankan mana yang baik dan Mm. untuk bawa adik-adiknya. Iya, jadi emang manajemen resiko itu benar-benar penting Betul, dalam apalagi yang namanya kegiatan yang nyatuin betul. manusia sama alam. Alam. Karena emang alam itu nggak ada yang tahu kapan. Jangankan itu Kak, hujan aja kan yang tahu Kak. Nah. Sekarang nih kita lagi panas-panasan. Atau hujan. Atau hujan gitu ya. hujan. Itu juga penting banget untuk diperhitungkan resiko-resiko yang akan terjadi. Iya. Karena banyak juga orang tua di sana yang masih punya paradigma gini Kak, jangan hujan-hujanan nanti sakit. Nah itu. Padahal mah kalau kata saya sih salah sih Kak ya. Itu yang bikin bikin awalannya seperti itu ya mungkin emang akan terjadi. Kalau saya sih bilangnya mungkin nanti kalau saya kelak punya peserta didik atau punya anak, saya bilang jangan hujan-hujanan tapi takut basah. Iya. Jangan takut sakit. Jadi biar kepala anak nggak berpikir Nggak berpikir logika negatif. negatif gitu Kak. Jadi biar tetap anak itu berpikir positif. Iya. Ini Kak, masalah Kakak ada di Pusdiklat Cap Kabupaten Tangerang. Kan namanya lembaga tuh pasti punya kekurangan dan kelebihannya Kak. Betul. Mungkin kelebihannya mah nggak usah dikasih tahu lah. Kekurangan Pusdiklat Cap Kabupaten Tangerang apa sih Kak? Sebenarnya tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kekurangan sama Tidak sekali. ada. Karena ada kerjasama yang baik, ada komunikasi yang baik. Gitu. Berarti Dapat. semuanya dapat ya? Dapat. Nggak salah berarti kan? Maksudnya yang di Pusdiklat Cap itu orang-orang yang benar-benar Betul. punya kompeten dan kredibilitasnya masing-masing. Betul. Ya dari siaga udah ada, Iya. pelatihnya, penggalang udah ada, penegak udah ada gitu ya. Kalau untuk kuartir cabang sendiri Kak, kuartir cabang sendiri kan juga gimana ya? Saya ngerasanya kuartir cabang dengan gugus depan ya Kak, bukan kuartir cabang dengan kuartir ranting. Kuartir cabang dengan kuartir gugus depan itu kayak ada jarak. Itu cara yang paling ampuh itu gimana Kak? Biar nggak ada jarak di antara kuartir cabang dengan gugus depan. Karena gugus depan nggak bisa langsung ke kuartir cabang, karena punya induk kuartir nanti. Berarti dari gugus depan harusnya ke kuartir Karena ranting dulu dulu. nggak bisa langsung ke kuartir cabang. Oh gitu. Gitu. Nanti di kuartir ranting adalah perwakilan ke kuartir cabang. Jadi nggak bisa kuartir cabang langsung ke gugus depan, nggak ada. Betul. Setahu saya juga alurnya dari kuartir cabang. Ada alur, kuartir ada ranting, jalur dan masing-masing. kuartir cabang. Berarti selama ini, mohon maaf nih Kak, informasi yang ada di kuartir cabang itu ngalirnya ke kuartir ranting. Di kuartir ranting baru ke gugus depan. Nah dari kuartir ranting ke gugus depan ada keluhan Kak Ya, saya. nah, Katanya kalau kegiatan-kegiatan di kuartir cabang itu nggak pernah nyampe ke gugus depan. itu Nah. tergantung kuartir ranting Nah, masing-masing. Berarti sekarang yang harus kita benahi mungkin informasi yang dari kuartir ranting wajib disampaikan ke gugus Depan masing-masing. depan masing-masing. Jadi buat yang ada di kuartir ranting, apapun informasi yang dari kuartir cabang Segera sampaikan. segera disampaikan kepada gugus depan masing-masing. Karena kami yang ada di gugus depan selalu merasa dadakan. Betul. Setiap berkegiatan, cuma dikasih waktu 2 hari, kita diundang tapi nggak maksimal kan? Ya, hanya harus diundang minimal penampilannya harus rapi, gitu ya Kak. Tuh. Jadi yang benar-benar harus dibenahi dari kuartir ranting tadi Kak. Tuh. Ini nih Kak, kalau misalkan saya suruh milih, misalkan nih, saya suruh milih Kakak, gugus depan atau pusdiklat. Dasar utama pramuka punya gugus depan, bukan punya pusdiklat. Berarti Kakak milih gugus Gugus depan. Dengan alasan tadi, itu tadi ya. Ya, karena pramuka punyanya gugus depan. Tidak ada, Kuala tidak punya anggota pramuka. Kakak di ranting itu ikut juga nggak sih?
Maksudnya jadi anggota Dewan Dewan? Kehormatan. Dewan Kehormatan. Luar Masih biasa. dipakai Dewan Kehormatan. Luar biasa Dewan Kehormatan, di ranting di Dewan Kehormatan, di cabang juga jadi andalan cabang ya. Nusa Penggalang. Nusa Penggalang. Alhamdulillah masih pakai. Nah, ini nih buat pembina-pembina Penggalang yang belum tahu lo harus berurusan sama siapa di cabang. Ini orangnya, Kak Jaja. Dia orangnya, menurut saya sih dia enak orangnya. Asal tepat sasaran, lu butuhnya apa bisa dikabulin sama Kak Jaja. Karena emang Kak Jaja orangnya profesional kalau menurut saya. Jadi bisa langsung datang ke Kak Jaja. Makasih. Ibu aja. Ini Kak, terakhir. Ya. Ini terakhir banget. Ada nggak sih Kak pesan-pesan buat pembina atau peserta didik biar dia tetap semangat pramuka walaupun dengan pandemi kayak begini ya Kak? Betul. Karena saya ngerasa pramuka tuh gak kenal wabah. Betul. Ya pramuka tetap pramuka gitu. Mau ada bencana di mana, ada Tetap pramuka. kejadian apa tetap pramuka. Ada nggak sih Kak pesan-pesan buat adik-adik di sana yang udah berhenti pramuka nih kayaknya nih ya? Stop pramuka selama masa lockdown ini, karena mereka peserta didik itu pramukanya cuma di gugus depan, nggak bisa kayak saya, nggak bisa kayak Kak Jaja, pramuka dimanapun. Asal nongkrong ada kopi, pramuka, pramuka udah. Ada nggak sih Kak pesan-pesannya? Pada pembina dan adik-adik, walaupun ada kegiatan, ada acara pandemi seperti ini, kita tetap belajar dan belajar walaupun di rumah. Bukalah materi-materi pramuka, jangan sampai kosong. Bagaimanapun ilmu pramuka bukan dari pembina aja, bukan dari tetap YouTube juga ada, kita pelajari. Jadilah pramuka yang sejati. Ikutilah aturan pemerintah yang sekarang di rumah saja. Jangan lupa kalau keluar pakai masker, cuci tangan dengan baik. Karena itu juga termasuk ada di pramuka ya Kak. Betul. Disiplin. Disiplin ya Kak. Kayak ini Kak. Jadi nambah nih. Nggak apa-apa. Kayak ngebantuin orang tua itu termasuk karakter yang dibutuhin di pramuka nggak sih? Betul. Ngebantuin orang tua. Iya. Kayak masak. Betul. Karena ngepel, pramuka ada nyuci. kakak memasak buat orang tua. Itu maksud saya. Berarti mereka bisa kelar dari pandemi nih. Betul. TKK penuh ya. Masak, mungkin Ngejahit bisa. ngejahit. Mengatur rumah bisa. Ini Kak, ternak ya. Ternak mungkin bisa. kalau orang tuanya ada yang punya ternak bisa ternak. Tanam cabai bisa. Nah, berarti banyak banget ya. Kak? Banyak TKK yang bisa dihasilkan dengan pandemi seperti ini. Iya, sebenarnya. harusnya. Jadi Cuman pembinanya mau nggak terjun. jadi gini Kak, kalau kata saya, buat adik-adik di sana yang masih di rumah aja sampai detik ini, kalau misalkan pengen TKK-nya kumpul banyak, mulai dari sekarang latihan dulu di rumahnya. Latihan di rumah. Nanti pandeminya kita kelar, semoga juga cepat kelar, langsung samperin pembinanya. Sampai pembinanya, foto hasil-hasilnya. Nah, itu dia buat ngumpulin TKK-TKK. Nah. Karena sekarang juga lagi musim ini ya Kak, maksudnya kelar pandemi, Pramuka Garuda bakal diaktifin lagi. Diaktifkan kembali. Nah. Dilanjutkan. Nah, dilanjutin lagi karena kemarin sempat terhenti walaupun sudah tahap 1 hampir 100% ya Kak? Apa sudah 100%? Sudah 100%, cuma nanti ada tahap 2. Ada tahap 2. Nanti di tahap 2 kita bisa ngajuin lagi yang namanya Pramuka Garuda. Silakan bagi guru depan yang belum termasuk guru depan unggul pun bisa ngajukan Pramuka Garuda. Nah, ini nih. Sekali lagi didengerin. Bukan cuma gugus depan unggul. Gugus depan manapun bisa mengajukan Pramuka Garuda. Ya, karena banyak Kak yang sekarang tuh yang terdengar ngomongnya, ini mah nggak boleh, harus gugus depan unggul Bisa, aja. nggak usah takut. Nggak usah takut ya. Nggak usah takut. Berarti seluruh pramuka, siaga, penggalang, penegak, pandega Siap bisa. ajukan Pramuka Garuda. Nah, gitu dia. Untuk informasi lebih lanjut, mungkin nanti kalau misalkan pandemi ini agak sudah keluar, semuanya bisa kita umumkan. Amin. Dan bisa hubungi kuartir ranting masing-masing karena informasinya ada di kuartir Ranting masing-masing. ranting masing-masing. Oke Kak, terima kasih banyak banget ini waktu dan apa ya, siraman rohani bukan sih? Pengalamannya. Pengalaman aja tuh kan pengalamannya. Ilmu yang Kakak punya, Ya. pengalaman yang Kakak punya udah dicurahin ke sini. Amin. Semoga Mudah-mudahan ada manfaat untuk adik-adik saya semuanya. Pasti ada, Kak. Ya. Dan pembinanya mudah-mudahan lebih eksis lagi. betul. Oh, berarti ngerasa pembinanya nggak eksis? Banyak. Banyak ya? Udah KM-nya diam. Nah, nggak diterapkan. Iya. Nah, tuh disentil lagi tuh pembina-pembina yang udah KMD tapi belum diterapkan.
banyak juga sih ya Kak Betul. yang mandak di situ aja Iya. udah KMD tapi itu. Oke. Semoga Kak Jaja sehat terus. Amin, 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 Sukses amin. terus, Amin, jangan amin, amin. redup Amin, ilmu amin. pramukanya. Amin. Sama tolong, ini permintaan saya yang paling dalam. Tolong jangan sungkan-sungkan buat nyentil atau nyolek saya kalau saya dan teman-teman pembina-pembina muda salah. Insya Allah akan saya luruskan semuanya. Nah, gitu. Terima kasih banyak. Sebelumnya, salam Pramuka. Salam Rawa. Tepuk pramuka.